Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-18 ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban serta pentingnya sidang BPUKI. Nah, sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Nah, memahami konsep hak, kewajiban dan serta peran dan fungsi dalam masyarakat adalah penting untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengeksplor lebih jauh mengenai topik ini, termasuk bagaimana sidang BPUPKI berkontribusi dalam membentuk Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Mari kita bahas perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita peroleh sebagai warga negara. Ini mencakup hak-hak dasar seperti mendapatkan pendidikan, hidup sehat, berpendapat, dan memeluk agama. Nah, hak-hak ini harus dihormati, dipenuhi oleh negara dan masyarakat. Sedangkan kewajiban itu adalah apa yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini termaksud menghormati hak orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, menaati peraturan, dan membayar pajak. Nah, kewajiban ini memastikan bahwa keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya, hak dan kewajiban ini saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Kita dapat menikmati hak kita dengan baik jika kita melaksanakan kewajiban kita dengan bertanggung jawab. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kewajiban dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Materi kedua kita bahas tentang peran dan fungsi hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu peran dan apa itu fungsi warga negara. Itu pertama kita bahas dulu peran warga negara. Nah, peran itu adalah mengacu pada tindakan atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh warga negara yang melibatkan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Contohnya adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghormati hak-hak orang lain, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Sedangkan fungsi warga negara itu mengacu pada tujuan dan manfaat yang diperoleh dari status sebagai warga negara. Ini mencakup mendapatkan hak-hak seperti hak memilih, hak mendapatkan pendidikan, hak bekerja, serta menjalankan kewajiban seperti membayar pajak dan mematuhi aturan. Mari kita lanjutkan sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ini merupakan tonggak awal pembentukan negara Indonesia. Tujuan dari sidang BPUPKI ini yang pertama yaitu sidang BPUPKI itu panjangan dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, membahas dan merumuskan dasar negara serta merancang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, dari hasil sidang BPUPKI ini dapat menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rumusan dasar negara Pancasila dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tahun 1945 yang menjadi konstitusi pertama Indonesia. Kenapa? Pasti Anda semua heran kenapa sidang BPUPKI ini penting. Jadi jawabannya itu karena sidang BPUPKI ini menjadi tonggak awal pembentukan negara Indonesia, menghasilkan dasar negara Pancasila sebagai pedoman bangsa serta merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kontribusi pertama di Indonesia.
selanjutnya, kita harus memahami hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya, hak atas kesehatan. Warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk akses ke fasilitas kesehatan, vaksinasi, dan jaminan kesehatan. Selanjutnya, hak politik. Warga negara juga memiliki hak politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak berpendapat dan berekspresi. Selanjutnya, hak kewajiban dalam membayar pajak. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gunanya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara. Berikut contoh dari hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, yaitu menghormati hak orang lain. Sebagai warga negara, kita harus menghormati hak-hak orang lain seperti hak beragama, hak berpendapat, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kedua, yaitu berpartisipasi dalam pembangunan. Kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, seperti terlibat dalam kegiatan sosial, lingkungan, atau pendidikan. Selanjutnya, menaati peraturan. Nah, sebagai warga negara, kita harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku, baik dari tingkat masyarakat maupun tingkat negara, untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Contoh dari hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Hak warga negara, hak atas pendidikan yang layak, hak atas pelayanan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, yang pertama yaitu kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kedua, kewajiban untuk membayar pajak. Yang ketiga, kewajiban untuk menjaga lingkungan dan kebersihan. Yang keempat, kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum dan hukum negara. Jadi bagaimana sih selanjutnya? Mungkin Anda semua bertanya lagi, menjadi warga negara yang bertanggung jawab itu harus bagaimana? Nah, caranya itu, yang pertama, kita harus memahami hak dan kewajiban itu terlebih dahulu. Nah, sebagai warga negara, kita harus memahami dengan baik apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban. Kita dapat memenuhi kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan menikmati hak-hak yang kita miliki itu dengan bijaksana. Selanjutnya, kita harus menjadi teladan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjadi teladan bagi orang lain untuk menjalankan kewajiban dan menikmati hak-hak kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, hal ini akan membangun masyarakat dan negara yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya yang kita bisa lakukan yaitu menjalankan peran aktif. Nah, kita harus menjalankan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, terlibat dalam kegiatan sosial, terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah, peran aktif ini akan membawa dampak positif bagi lingkungan kita tentunya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya cukupkan sampai di sini saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda mengerti ya.